Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Regu Raja Wali akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan mini drone berbasis ESP32 dengan roll dan pitch control menggunakan algoritma PID. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Zaki Al-Haidar, Elsinta Adelia Risti, saya sendiri, Rizky Ramadan, Theodorik Brian Putra Marpaung, dan Arik Rifki Kurniawan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arik, silahkan. Terima kasih. Untuk pendahuluannya, kemajuan teknologi di era modern telah membawa perkembangan pesat dalam penggunaan multi-rotor atau drone yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan dan untuk berbagai tujuan. Dalam pengembangan drone, microcontroller seperti ESP32 dan sensor MPU 6050 dapat digunakan untuk mengontrol gerakan dan posisi drone secara cerdas dan responsif. Implementasi konfigurasi quadcopter dengan metode PID, khususnya metode fine tuning dapat mempermudah pengendalian drone dan meningkatkan kestabilan penerbangan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yaitu ESP32 memiliki kemampuan bawaan untuk berkomunikasi melalui Bluetooth. Ini memungkinkan ponsel pintar untuk terhubung dan mengendalikan drone tanpa kabel fisik, memberikan fleksibilitas dalam pengendalian jarak jauh. Selain itu, ESP32 dikenal efisien dalam hal konsumsi energi. Yang kedua, MPU 6050 adalah sensor gerak 9 aksis dengan gyroscopes 3 aksis dan akselerometer 3 aksis. Antarmuka prosesor gerakan digital dapat diperluas DMP, EAC, atau SPI, dan dapat dihubungkan ke sensor lain. Outputnya adalah sinyal 9 sumbu. Kemudian ada baterai LiPo 1S, merupakan baterai polimer litium dengan tegangan pengenal 3,7 volt dan umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian ada motor DC 8520, dikenal dengan kebisingan rendah, kecepatan tinggi, efisien tinggi, dan resistensi rendah. Kemudian ada MOSFET, merupakan komponen yang dapat digunakan pada rangkaian kendali motor drone. MOSFET SI2302 dikenal dengan performanya yang baik dalam pengendalian motor dan sering digunakan dalam kombinasi dengan microcontroller seperti ESP32. Baik, yang selanjutnya ada gerakan dasar quadcopter. Pertama ada throttle, adalah peningkatan kecepatan total motor ketika motor berada pada full throttle. Quadcopter akan mengalami kenaikan angkat pada bodi quadcopter, begitupun sebaliknya. Lalu ada pitch, merupakan pergerakan maju dan mundur pada quadcopter. Dua motor belakang berputar lebih cepat daripada motor di bagian depan, menyebabkan kemiringan ke depan dan mendorong quadcopter maju. Begitu juga sebaliknya untuk gerakan mundur. Yang selanjutnya ada roll, adalah gerakan menyamping, baik ke kiri atau ke kanan. Untuk bergerak menyamping, perubahan kecepatan pada satu pasang motor diperlukan. Misalnya untuk bergerak ke samping kanan, motor di sebelah kiri meningkatkan kecepatan, menciptakan momen miring dan menghasilkan gerakan ke samping kanan dan sebaliknya. Lalu ada rangkaian skematik. Gambar berikut menampilkan tahapan awal perancangan skematik drone dengan penggunaan ESP32 sebagai inti sistem. Berbagai komponen yang saya terapkan dalam desain ini mencakup IC ESP32, sensor MPU 650 untuk pemantauan posisi dan gerakan, AMS 1117 sebagai regulator tagangan, tombol push button untuk fungsi reset, MOSFET SI2302, motor DC 8520 untuk propulsi, serta sejumlah komponen pasif seperti resistor, dioda, kapasitor, dan komponen lainnya yang mendukung fungsi keseluruhan drone ini. Pembuatan PCB layout menggunakan perangkat lunak isi EDA. Dalam proses ini, perhatian
terhadap jalur sirkuit menjadi krusial untuk memastikan tata letak yang baik. Untuk desain tersebut harus meminimalisir penggunaan jumper kabel agar beban drone menjadi lebih ringan, memungkinkan drone untuk terbang dengan performa maksimal. Nah, ini adalah flowchart untuk drone yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama adalah kita tahu ada terminator simbol untuk memulai proses yaitu start. Lalu ada selanjutnya adalah simbol input untuk switch on. Jadi ini berfungsi untuk menyalakan drone. Lalu selanjutnya mengkoneksikan Bluetooth. Jadi mengkoneksikan dari device ke drone-nya itu. Lalu ada proses juga untuk posisi 0 pada sensor dan drone, di mana ini adalah titik 0 pada drone atau titik awalnya. Lalu kita mengatur kecepatan throttle. Jadi kecepatan throttle ini diatur dengan nilai 0 sampai 100, di mana nilai ini akan dikonvert menjadi kecepatan motor menggunakan mapping. Lalu selanjutnya adalah posisi X positif pada sensor. Nah, di sini kita kan memiliki dua joystick. Jadi secara tidak langsung terdapat dua nilai X, yaitu X1 dan X2. Jadi pada posisi X pertama ini positif pada sensor, maka gimbal remote akan bergerak pada sumbu X positif. Nah, jika tidak, maka akan melakukan looping atau pengulangan. Dan jika ya, maka akan berlanjut pada alur selanjutnya, yaitu ketika posisi X negatif pada sensor. Nah, ini juga akan mengalami proses decision. Jadi gimbal remote ini bergerak pada sumbu X negatif. Nah, jika tidak, maka akan melakukan proses looping. Hal ini juga memiliki alur yang sama pada joystick X2. Mungkin di next, Mas. Nah, untuk remote-nya, kelompok kami menggunakan aplikasi, menggunakan sebuah bantuan yaitu MIT App Inventor. Jadi untuk penggunaan MIT App Inventor ini sangat mudah. Kita hanya tinggal melakukan blok, drag and drop pada komponen-komponen atau list yang kita dibutuhkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kelompok kami itu memiliki dua joystick. Jadi untuk nilai X1 dan X2, di mana yang pertama itu adalah untuk nilai pitch dan roll, dan yang satu lagi adalah untuk throttle-nya itu, naik turunnya. Selain itu ada juga untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya, yaitu scan Bluetooth. Mungkin kurang lebih tampilan untuk remote kelompok kami seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada sampel dan pengujian sensor IMU MPU 6050. Pengujian ini dilakukan dengan menjabarkan nilai sudut MPU 6050 terhadap sudut gerak yang diberikan. Pada pengujian tersebut memberikan gerak roll kiri dan ke kanan dengan perubahan 0 derajat sampai 50 derajat dengan bantuan pengeliti bujur. Perubahan nilai sudut sen MPU 6050 terhadap waktu dengan variabel sumbu roll dan pitch baik pada nilai data Kalman filter di microcontroller. Data dari tabel di atas menunjukkan tingkat keberhasilan pembacaan data asli dari sensor MPU 6050 yang selanjutnya akan diolah pada pengujian. Di atas menunjukkan X merupakan pitch dan Y merupakan roll, akan tetapi terlihat pada X nilainya 0 karena pengujian hanya dilakukan untuk roll saja. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan sistem dalam data dari sensor MPU 6050 adalah 100%. Bisa di next. Selanjutnya ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai PWM yang diberikan pada motor saat alat setimbang berada dalam keadaan stabil untuk menentukan batas minimum PWM.
Itu pengujian dilakukan ketika alat berada dalam posisi tertentu di bawah untuk menentukan nilai PWM yang diperlukan. Proses ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kisaran PWM yang dapat diaplikasikan pada motor dalam berbagai kondisi operasional. Dari tabel pertama dan kedua terdapat nilai PWM yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Dilakukan percobaan untuk menentukan kecepatan motor yang digunakan pada alat perancangan. Kecepatan motor pada saat maksimum maksimum digunakan untuk batas maksimum pada implementasi PID agar pada saat digunakan motor tidak berlebih saat membalas respon ketika nilai error pada sensor saat maksimal. Untuk ketiga itu menunjukkan kondisi saat perangkat dalam kondisi seimbang, di mana beberapa percobaan dilakukan untuk menetapkan nilai PWM minimum untuk kendali depan dan belakang yang akan dijadikan batasan PWM pada kontrol PID. Next. Kemudian ada implementasi PID. Berikut merupakan program untuk implementasi PID. Nilai konstanta KPKIKD menjadi penentu utama untuk menemukan nilai kecepatan motor yang tepat dengan melakukan inisialisasi awal untuk digunakan pada keseluruhan perhitungan program, termasuk pada saat kalkulasi PID. Pada gambar tersebut dapat dilihat nilai KPKIKD diinisialisasi sebanyak aksinya yaitu pitch and roll dengan nilai set point masing-masing dari pitch dan roll sama dengan 0. Program juga memiliki nilai yang menjadi acuan untuk memulai atau menghentikan proses ditentukan dengan nilai variabel awal pada saat program mulai berjalan dengan nilai awal sama dengan 0 yang menandakan program belum melakukan pemrosesan. Eh, Program pada implementasi PID dilakukan kalkulasi dengan tahapan perhitungan yang mirip untuk tiap aksinya karena berasal dari satu rumus yang sama. Perhitungan PID juga dilakukan untuk tiap aksinya agar memberikan kontrol yang tidak saling mengganggu untuk tiap pergerakan yang terjadi pada quadcopter. Implementasi dari perhitungan PID masing-masing KPI-KD dilakukan perhitungan untuk menentukan pitch and roll di mana hasil PID akan menentukan putaran motor yang menjaga respon motor agar nilai set point menjadi 0 dan quadcopter menjadi setimbang. Next. Berikut merupakan demonstrasi dari pengujian drone ESP. Sebelum kami melakukan pengujian, mungkin kami akan jelaskan fitur-fitur yang ada pada controlling. Kami mengembangkan sendiri remote-nya dengan 2 joystick, di mana joystick yang kanan ini untuk kendali pitch dan roll, dan untuk kendali yang kiri kami gunakan untuk throttle. Kendali ini kami desain sedemikian rupa agar dapat mempermudah dalam mengendalikan drone ini. Selanjutnya untuk nilai-nilai yang dihasilkan dari joystick atau remote ini yaitu dapat mengirimkan nilai 0 sampai 100, di mana nantinya nilai tersebut kami gunakan untuk mengendalikan motor yang dimasukkan ke microcontroller dan kemudian diproses atau diolah. Pengolahan nilai ini 0 sampai 100 ini kami mapping untuk mengendalikan drone dengan PWM 0 sampai 255. Mungkin langsung kita coba aja untuk pengujiannya. Untuk percobaan pertama yaitu kita akan mencoba untuk coba ketinggian drone. Terus untuk percobaan keduanya yaitu kita akan mencoba untuk pitch ke depan. Mungkin bisa diulangi. Untuk percobaan ketiga yaitu kita akan untuk pitch ke belakang.
Terus untuk percobaan keempat yang kita akan lakukan adalah gerak roll kanan. Dan percobaan terakhir yaitu roll kiri. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Penelitian ini membahas pengembangan drone menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor MPU 6050 dengan fokus pada kontrol gerakan dan stabilitas. ESP32 berfungsi sebagai pengolah data, sementara MPU 6050 memberikan informasi posisi dan orientasi drone secara real-time. Algoritma PID diimplementasikan untuk mengoptimalkan pergerakan drone, khususnya dalam menjaga keseimbangan. Proyek ini juga mencakup perancangan remote control berbasis aplikasi smartphone menggunakan MIT App Inventor. Dengan demikian, hasil penelitian dan pengembangan ini dapat membuka peluang untuk aplikasi drone yang lebih kompleks dan beragam di masa depan, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dalam memanfaatkan teknologi microcontroller dan sensor untuk menciptakan solusi yang efektif dalam bidang penerbangan tak berawak. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.